Ustadz Nurholik. Di tengah kondisi fisiknya yang sudah lama menurun akibat diabetes yang beliau derita, dengan langkah yang berat dan tertatih, melangkah bersama teman-teman yang merasakan sakit yang sama. Rasa sakit yang mereka pendam selama bertahun-tahun karena kezaliman, karena ketidakadilan yang mereka alami oleh oknum berjubah agama. Di saat banyak di antara mereka yang memilih diam, di saat banyak media, lembaga, ulama yang mengacuhkan mereka, di saat orang-orang tidak mempercayai mereka, mereka kini bangkit untuk melawan, menuntut keadilan, menyampaikan kebenaran walaupun itu menyakitkan. Dan saya akan terus bersama mereka. Jika keadilan di dunia tidak kita dapatkan, maka yakinlah Allah adalah hakim yang maha benar di atas segalanya. Jalannya sidang hari ini bagaimana, Pak? Jadi hari ini sudah dilakukan persidangan. Yang pertama ya, Pak? Yang pertama ini pada tanggal 15 Februari 2022. Kemudian dari panggilan tersebut si tergugat 1 tidak datang. PT Adi Partner Perkasa tidak datang. Di dalam surat panggilan, majelis hakim menyebutkan bahwa PT Adi Partner Perkasa menurut manajemen gedung yang ada sudah tidak berdomisili di sana, sehingga surat panggilan disampaikan kepada kelurahan setempat, begitu. Kemudian atas ketidakhadiran tersebut, kami akan memperbaiki surat gugatan yang menyatakan bahwa tergugat 1 PT Adi Partner Perkasa sudah tidak diketahui tempatnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi kalau catatan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, PT tersebut masih berdomisili di tempat sebagaimana kami layangkan atau kami alamatkan gugatan tersebut. Kemudian yang tergugat 2 itu Adiansah, Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa, itu bertempat tinggal di Jakarta Timur. Karena itu di Jakarta Timur, maka didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun sampai dengan saat ini surat panggilan yang dikirim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui delegasi Jakarta Timur tersebut belum kembali. Jadi dianggap belum gitu. Berarti Pak Jeni yang tidak datang hari ini kuasa hukum dari tergugat berapa dan siapa itu, Pak? Tergugat 1 sudah tidak bertempat tinggal di sana, kemudian tergugat 2 belum sampai relas pemberitahuannya ke sini. Yang datang hari ini adalah tergugat 3. Siapa itu, Pak? Tergugat 3 itu Ustadz Yusuf Mansur. Diwakili oleh beberapa pengacara, namun yang datang ke pengadilan ini 2 pengacara, gitu. PPPA-nya atau Darul Qurannya? Untuk turut tergugat itu turut tergugatnya adalah PPPA Darul Quran. PPPA Darul Quran itu sama. Surat panggilannya karena itu delegasi ke Pengadilan Negeri Tangerang sama, belum kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian kalau si tergugat 4 itu BMT Darussalam Madani yang beralamat di Kabupaten Bogor, itu sudah datang kuasa hukumnya. Namun perlengkapan surat kuasa dan akte-aktenya belum datang. Ya. Pak Jeni review kembali, sebenarnya Bapak menggugat Mansur dan teman-temannya ini apa sih Pak yang digugat, Pak? Jadi ada rentetan perbuatan dan prestasinya itu ada. Ya, jadi saya sebutkan kenapa Yusuf Mansur saya gugat. 1, Yusuf Mansur itu berkedudukan di PT Adi Partner Perkasa itu adalah sebagai komisaris utama. Komisaris utama yang pada saat itu mereka adalah yang buka pintu atau kulonuwunnya datang ke Masjid Darussalam mempresentasikan bisnis batu bara yang berada di Kalimantan Selatan. Itu tergugat 3, Pak, kami letakkan. Kemudian tergugat 2-nya yaitu Adiansah, itu Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa
kami gugat karena satu, dia sebagai pengurus dari perseroan, kemudian yang kedua adalah dia mengajak jamaah Darussalam itu untuk meninjau lokasi tambang batu bara yang berada di Kalimantan Selatan gitu. Kemudian tergugat empat ini adalah pihak yang menerima uang dari para investor, yaitu BMT Darussalam. Jadi tidak langsung ke PT Adi Partner Perkasa, tapi melalui BMT Darussalam. Itu atas saran daripada tergugat 3 Yusuf Mansur dan tergugat 1 dan tergugat 2 itu. Jadi memang disarankan uangnya jangan langsung ke sini, nanti melalui BMT dulu, dari BMT baru di-store kepada PT Partner Adi Perkasa begitu. Pak Jenny, kalau Pak Jenny yang lain yang juga korban investasi batubara tersebut, Pak? Ini saya katakan bahwa saya adalah ingin mendobrak pintu yang pertama, Pak. Ya. Tapi begitu saya dobrak pintu yang pertama, ternyata teman-teman ini pada ngantri mau gugat, Pak. Insya Allah. Iya. Pak Jenny, kalau dikenalkan teman-teman Pak Jenny yang hadir saat ini, Pak? Ini berada di sebelah sini saya adalah Pak Nur Kolek, ini investor juga, ya, yang juga rencananya mau gugat ini. Ya. Pak Nur Kolek, Pak? Ini kerugiannya adalah 500 juta rupiah. Ya. Hasil dari jual rumah ini. Ya, lanjut, Pak. Jadi mereka jual rumah ya, karena ini ada tawaran surga dari Ustadz Yusuf Mansur, maka mereka jual rumah laku 700 juta, kemudian yang 200 juta untuk keperluan sendiri, kemudian yang 500 juta diinvestkan. Sampai dengan saat ini tidak menerima, dan beliau ini, saya tidak buka rahasia beliau, tapi beliau sampai dengan saat ini tidak punya rumah dan hidup di rumah kontrakan. Ya. Jadi kita prihatin sekali, Pak, dengan hal-hal seperti ini. Terus kemudian nih Pak Heri, kalau Pak Heri berapa Pak Heri? 150. Berapa? 150. Pak Heri 150 juta Pak Heri ya. Terus kemudian di sebelah saya ada Pak Agung. Pak Agung berapa, Pak? 50 juta. Pak Agung 50 juta. Pesangon PHK itu. 50 juta pesangon PHK, Pak, yang rencananya untuk biaya pendidikan anaknya, ternyata diinvestkan gitu ya, Pak ya, diinvestkan. Warung lah untuk support warung dulu, karena cost operationnya agak tinggi. Ya, Bapak ini. Terus kemudian sebelah saya Pak Dadan, sebelah saya. Pak Dadan kena berapa, Pak? 245 juta. Itu duit semua, Pak, bukan daun ya. Teman-teman Pak Jenny ini menunggu giliran untuk menggugat ya, Pak? Iya, betul. Oke. Pak, ini kan yang sama juga Pak Jenny dan teman-teman juga adalah yang mengundang Yusuf Mansur untuk melakukan mubahalah pada Jumat tanggal 18 Februari. 17. Apakah sampai 18 Februari? 18 ya. Apakah saat ini sudah ada konfirmasi dari Yusuf Mansur soal undangan mubahalah tersebut, Pak? Setelah kami bacakan, kemudian langsung kami kirim lewat JNI. Sampai dengan saat ini belum ada balasan, Pak. Belum ada balasan, ya. Berarti sementara masih ya, Pak, masih on the track ya, Pak? Iya, betul. Masih berlangsung pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022. Betul. Soal somasi, Pak, sudah ada jawaban, Pak? Somasi juga belum ada jawaban. Somasi ya. Yang kalau tidak diindahkan maka? Kalau tidak diindahkan maka saya akan mengambil tindakan pidana. Gitu ya, Pak? Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Zeni dan teman-teman, sampai bertemu lagi pada persidangan yang akan datang. Pak, kapan, Pak? Tanggal 15 Maret. 1 bulan kemudian, karena kan yang lainnya delegasi, sehingga diambil 1 bulan biar longgar gitu, majelis hakim tadi mengatakan. Oke, terima kasih banyak Pak Zeni dan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Semangat dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang dicanangkan oleh Yusuf Mansur itu adalah satu kezaliman, kebohongan publik yang besar, dan satu kezaliman memanfaatkan posisi dia sebagai ustadz untuk meminta dana atau meminta sedekah kepada umat untuk kepentingan pribadi. Dan kezaliman ini harus diungkap agar korbannya ke depan itu jangan bertambah-tambah terus. Karena kami melihat beliau itu masih tetap berusaha dan berinteraksi dengan jamaah dengan konsep-konsep yang sama, dengan menawarkan investasi bodong, dengan menawarkan program-program yang intinya ingin mengambil dana masyarakat, dana umat Islam secara ilegal, karena ujung-ujungnya itu penipuan.
penipuan dalam tanda kutip gitu. Karena seperti program proyeknya dibilang itu legal, tetapi nyatanya bodong gitu. Seperti kurang lebih begitulah. Jadi akhirnya ya kami bergerak, nggak bisa membiarkan yang seperti ini terus-menerus. Karena kalau suatu kezaliman terjadi di tengah umat, kemudian kita diamkan, maka Allah akan mengazab semua orang, baik yang melakukan kezaliman maupun yang dizalimi, semua. Nah, karena kami tidak ingin mendapatkan azab seperti itu, maka kami itu ingin memperjuangkan hak kami untuk mendapatkan dana investasi kembali gitu ya.